Shalom, selamat sore saudara-saudara. Dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, tidak suka menemukan orang marah. Di mana-mana orang marah, dan kalau kita nggak ketemu orang marah, kita bisa dengan gampang membuat orang jadi marah pada kita. Ya, marah itu sudah menyatu dengan kehidupan manusia. Tidak terkecuali dalam kehidupan saya dan saudara. Dari mana datangnya marah? Dari mana asalnya marah sehingga kita manusia bisa marah? Ya, saudara, dari mana? Ya, dari Tuhan. Ya, karena dalam Alkitab juga dikatakan Tuhan marah juga. Ya, dari Tuhan kita diciptakan dalam kota dan gambar Tuhan. Jadi Tuhan marah, Tuhan bisa marah, maka kita juga dikasih emosi untuk marah. Lalu kalau marah dari Tuhan, di mana terletak dosanya? Masalahnya, saudara, dosa telah mengubah marah yang ada ditanamkan di dalam emosi kita ini, membuat kita menjadi pemarah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Lalu juga tujuan marah itu menjadi melenceng. Ya, kita sekarang manusia ini marah untuk kepentingan diri sendiri. Kita marah kalau kenikmatan kita terganggu. Marah kalau merasa dirugikan. Tapi tidak marah kalau kita mengganggu kenikmatan orang lain. Tidak marah kalau kita merugikan orang lain. Kan gitu di dunia ini. Bukan kita lah. Saudara enggak. Saya mungkin. Saudara-saudara, itu marah karena diisi dosa menjadi dosa pemarah. Dan manifestasinya juga merusak sekarang. Marah itu menjadi merusak. Karena meluapkan emosi yang seringkali tidak terkendali. Melalui cara verbal, berteriak-teriak, membentak-bentak, memaki-maki orang, mengata-ngata orang semuanya sendiri. Melukai hati orang. Atau luapannya dalam bentuk fisik. Melakukan tindak kekerasan. Dari yang ringan penganiayaan sampai pembunuhan karena marah. Saudara-saudara, dalam bahasa Indonesia disebutnya marah, tersinggung lah apa, tapi semuanya sih marah. Saudara-saudara, itu marah yang berdosa. Marah untuk kepentingan diri sendiri, marah membela kepentingan diri sendiri itu marah yang berdosa. Karena Tuhan marah, tapi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan marah untuk kepentingan umat. Untuk kebaikan umat. Karena itu dikatakan di sini, kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Jangan marah itu menjadi luapan emosi yang menguntungkan kita, tapi merusak orang lain. Ada orang bilang gini, ya saya sudah meluapkan marah saya sekarang lega. Ya enak kamu yang sudah meluapkan marahmu lega. Orang yang kamu marah ya gimana? Dan belum tentu lagi yang dimarahi itu salah. Jadi bagaimana, saudara? Supaya marah itu tidak berdosa. Satu, di dalam Mazmur pasal 4 ayat 5, biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tempatlah diam. Jadi jangan melakukan tindakan kekerasan verbal. Jadi ya diamlah. Berpikirlah, berbicara dengan Tuhan. Ya, kalau kita melakukan itu pelan-pelan, kemarin kita akan reda. Ya, jangan melakukan kekerasan verbal, apalagi kekerasan fisik. Jangan mendendam. Efesus pasal 4 ini dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu artinya marahnya berkelanjutan. Kenapa mendendam? Mendendam itu menyebabkan kita melakukan kejahatan berencana, membalas dendam. Itu marah yang berdosa. Tapi saudara, kita sudah dikuduskan. Hati nurani kita sudah dipercik oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa marah dengan tidak berdosa. Marah bagaimana? Kita marah melihat dosa yang merajalela. Kita marah melihat hal yang tidak pada tempatnya, yaitu dosa juga ya, dosa yang tidak pada tempatnya. Dan kemarahan kita diungkapkan dengan cara yang lain. Ya, kemarahan yang mendidik. Ya, bukan emosi sih. Ya, bukan emosi, jadi kemarahan yang sifatnya lebih mendidik.
untuk mendatangkan kebaikan. Dalam hal yang demikian tentunya marah kita tidak akan berlanjut menjadi dendam. Karena kemarahan itu adalah untuk kebaikan orang lain. Kalau orang lain yang dimarah tetap berbuat salah, ya sudah, urusanmu sendiri kan gitu. Jadi saudara, mari kita belajar kendalikan marah. Jangan jadi pemarah, dan sebelum marah fikirlah, seperti pertanyaan Tuhan kepada Yunus. Waktu Yunus ngamuk-ngamuk marah-marah karena pohon jarak tempat dia berteduh mati, maka Tuhan bilang gini, hei Yunus, layakkah kamu marah? Saudara, pantas bagi kita untuk setiap kali juga bertanya, layakkah saya marah? Untuk kepentingan siapa saya marah? Untuk kepentingan saya, jangan marah. Ada Tuhan yang membela. Untuk kepentingan saya, jangan marah. Itu marah yang berdosa. Tapi, kalau kemarahan itu kita tunjukkan untuk mengkoreksi dosa, maka tidak ada emosi dan tidak ada kekerasan, tidak ada kekerasan verbal di situ, tidak ada dendam di situ, malah dasarnya adalah kasih, maka itulah marah yang tidak berdosa. Ya, saudara, kalau lagi emosi jangan ngomong apa-apa ya, diam aja. Tunggu sampai hati menjadi tenang. Tuhan bicara, maka saudara tidak akan bicara yang jahat, yang membuat saudara menjadi menyesal di kemudian hari. Tuhan memberkati saudara. Amin.